Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurhairat. Teman-teman bisa panggil saya Putri. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perbankan berdasarkan segi fungsinya, segi kepemilikannya, segi statusnya, segi menentukan harga, dan berdasarkan segi menurut target pasar. Yang pertama, penjelasan tentang jenis bank berdasarkan segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bank umum, merupakan bank yang dalam melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini lebih dikenal dengan sebutan bank komersial dan paling banyak dijumpai di Indonesia. Yang kedua, bank sentral, lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Fungsi utamanya adalah sebagai penerbit dan penguasa tunggal terhadap uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan mengendalikan sistem perbankan di negara. Di Indonesia sendiri, posisi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut clearing serta transaksi valuta asing. Yang kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Nah, jenis bank dari segi kepemilikannya ini terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, bank milik pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Yang kedua, bank milik swasta, adalah bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta. Contohnya adalah Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin, dan lain-lain. 3. Bank milik asing, cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya adalah Bank of America, JP Morgan, Citibank, dan lain-lain. 4. Bank milik campuran, yaitu bank yang didirikan oleh satu atau beberapa bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri. Contohnya adalah Bank DBS dan Bank ANZ. 5. Bank milik koperasi. Kepemilikan saham bank untuk kategori ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Ketiga, jenis bank berdasarkan statusnya. Jenis bank dari segi statusnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, bank devisa, dan yang kedua, non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melayani masyarakat untuk melakukan transaksi luar negeri atau transaksi internasional yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti transfer ke luar negeri, ekspor-impor, dan lain-lain. Contohnya adalah Bank Bali, Bank Duta, dan Bank Niaga. Dan yang kedua, bank non-devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, tetapi dalam wilayah di suatu negara saja. Contohnya Bank Nusantara, Bank Artagraha, Bank Jasa Arta. Keempat, jenis bank berdasarkan segi menentukan harga. Kategori jenis bank ini dilihat dari segi atau caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli. Jenis bank ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan konvensional, yang menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk simpanan dan kredit, ataupun biaya untuk jasa bank lainnya. Contohnya Bank Nasional Indonesia, Bank Sentral Asia, dan lain-lain. Bank syariah merupakan bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan hukum Islam. Contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan lain-lain. Kelima, jenis bank berdasarkan target pasar. Bank berdasarkan segi target pasar dapat digolongkan menjadi 3, yakni yang pertama, retail bank. Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail atau skala kecil. Yang dimaksud dengan retail adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Yang kedua, corporate bank. Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Umumnya nasabah besar berbentuk korporasi, maka disebut corporate bank. Walaupun memang namanya corporate, bukan berarti hanya perusahaan, tetapi juga perorangan. Pelayanan dan jasa-jasa juga diberikan secara terkait dengan direksi karyawan secara individual. Yang ketiga, retail corporate bank. Menspesifikkan kepada skala tertentu saja, tetapi juga melihat peluang baik di antara kedua skala tersebut, apakah dapat dimasuki oleh bank jenis ini. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis perbankan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.